Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini adalah video ketiga dari serial belajar Excel dari nol. Jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini, teman-teman bisa nonton dulu untuk video pertama dan keduanya. Oke, di video ketiga ini kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan rumus-rumus dasar yang harus teman-teman ketahui. Nah, di sini yang pertama kita akan menjumlahkan. Contohnya di sini kita akan menjumlahkan di sini 3 tambah 5. Caranya bagaimana? Kita klik di sini. Untuk memasukkan rumus apapun di Microsoft Excel, teman-teman harus memasukkan terlebih dahulu sama dengan 3 tambah 5, lalu kita tekan enter. Nah, jadi itu adalah cara untuk kita menjumlahkan. Nah, selanjutnya untuk pengurangan. Nah, kita akan mengedit rumus yang sudah tadi kita masukkan. Teman-teman bisa double klik di selnya. Contohnya di sini kita ganti menjadi pengurangan, kurang 5, tekan enter. Nah, di sini menghasilkan min 2 karena 3 kurang 5 sama dengan min 2. Atau misalnya di sini kita ganti 5 dikurangi 3, tekan enter. Nah, di sini hasilnya 2. Selanjutnya untuk pembagian, kita double klik di sini. Misalnya di sini 6 dibagi. Ingat untuk pembagian kita menggunakan garis miring seperti ini, dibagi dengan 2, lalu tekan enter. Nah, di sini hasilnya 3. Oke, yang terakhir yaitu perkalian. Nah, perkalian di sini kita akan menjumlahkan omsetnya sekaligus. Jadi untuk harga per unit dari mobil yang ada di sini kita akan kalikan dengan jumlah unit yang terjual di sini. Kita klik di sini sama dengan harga per unit kali di sini kita gunakan bintang seperti ini, atau kita ketik bintang seperti ini, 3, kita klik di 3, lalu kita tekan enter. Nah, di sini 3 kali 150 juta, hasilnya di sini adalah 450 juta. Nah, di sini untuk sel-sel yang ada di bawahnya langsung saja kita copy rumusnya ke bawah. Caranya teman-teman bisa letakkan pointer di kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah seperti ini, lalu kita double klik. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk sel-sel yang di bawahnya akan terhitung secara otomatis seperti ini. Jadi nanti pada saat teman-teman mengcopy rumusnya ke bawah, maka sel yang tadinya kita klik di atas dia akan berpindah ke bawah. Contohnya tadi di sel E2 dia berpindah ke sel E3. Selanjutnya lagi di unit yang tadi awalnya itu di sel D2 dia pindah ke sel D3. Oke, selanjutnya di sini yaitu total omset. Nah, di sini kita akan menjumlahkan total omset yang ada di sini. Nah, jangan kita gunakan tanda plus seperti tadi, tetapi jika kita akan menjumlahkan data yang banyak seperti ini, kita gunakan rumus sum. Kita ketik sama dengan terlebih dahulu untuk kita memasukkan rumusnya. Kita ketik sum. Di sini teman-teman bebas untuk pengetikan dari rumusnya. Bisa menggunakan huruf kapital seperti ini atau juga bisa menggunakan huruf kecil. Setelah itu kita buka kurung. Lalu kita blok range yang berisi omset yang ingin kita jumlahkan, atau range yang berisi data yang ingin kita jumlahkan. Di sini karena kita ingin menjumlahkan omset, kita blok range yang berisi omsetnya. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini dia akan menjumlahkan seluruh angka yang ada di sini dan ini adalah hasilnya. Jadi rumus yang pertama di sini yaitu sum. Saya ketik dulu supaya teman-teman bisa ingat. Nah, yang kedua di sini kita akan menjumlahkan karyawan. Nah, di sini kita gunakan rumus yaitu count. Kita ketik sama dengan count, buka kurung. Jika kita menggunakan rumus count, artinya kita harus memblok di range yang berisi angka seperti ini. Kita blok seperti ini, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi jumlah karyawan di sini ada 5. Nah, bila teman-teman ingin menjumlahkan karyawan dan teman-teman ingin memblok di range yang berisi dari nama karyawan seperti ini. Nah, di sini ada rumusnya tersendiri yaitu teman-teman bisa gunakan rumus konta. Kita akan hapus dulu. Jadi di sini kita tambahkan A saja. Jadi rumusnya dibaca konta, buka kurung. Lalu kita blok range yang berisi nama karyawannya. Tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi hasilnya sama di sini 5 untuk jumlah karyawannya. Nah, di sini saya akan ketikkan juga untuk rumusnya.
Nah, selanjutnya yang ketiga, rumus bagaimana cara kita menghitung omset rata-rata atau nilai yang ada di sini. Kita akan hitung nilai rata-ratanya. Jadi kita klik di sini, kita ketik rumusnya. Untuk menghitung nilai rata-rata kita gunakan rumus average, buka kurung, kita blok range yang berisi nilai yang ingin kita cari nilai rata-ratanya, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi itu adalah fungsi dari rumus average. Nah, yang keempat yaitu kita akan mencari omset tertinggi. Artinya untuk nilai yang ada di sini, kita akan cari nilai tertinggi yang ada di sini. Nah, di sini kita gunakan rumus yaitu sama dengan max, buka kurung, kita blok range-nya yang berisi nilai yang ingin kita cari nilai tertingginya atau omset tertingginya, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Dari sini untuk omset tertingginya yaitu 280 juta, kita bisa cek ulang di sini. Nah, di sini betul untuk omset tertingginya yaitu 280 juta. Selanjutnya di sini saya akan ketik dulu rumusnya. Di sini adalah fungsi max. Nah, yang terakhir di sini kita akan cari lagi omset terendah atau nilai terendah. Kita klik di sini. Untuk rumusnya sama dengan min, kita blok range-nya yang berisi nilai yang ingin kita cari nilai terendahnya, atau di sini kita akan cari omset terendahnya. Kita blok seperti ini, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Jadi di sini untuk omset terendahnya yaitu 450 juta. Kita bisa cek lagi di sini, betul. Untuk omset terendahnya yaitu 450 juta. Jadi itu adalah fungsi dari rumus min. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ini adalah rumus-rumus dasar yang harus teman-teman pahami. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.